Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Rumah fasilitas umum hingga jalan di 3 desa di Jepara pora-poranda diterjang angin puting beliung. Aksi heroik karyawan minimarket halangi pencurian yang kabur hingga terseret di kota Semarang. Gunungan dari ribuan ketupat warnai tradisi Lebaran Ketupat di Desa Wonosekar, Pati. Provinsi Jawa Tengah mencatat jumlah pemudik yang masuk dan melintas provinsi ini pada arus mudik Lebaran 2024 mencapai 16,86 juta orang. Sementara ada arus balik. Jumlah orang yang keluar Jateng sekitar 13,58 juta orang. Sisanya belum kembali ke perantauan. Berdasarkan penghitungan data arus lalu lintas jalan tol dan arteri selama arus mudik dan balik Idul Fitri 2024, jumlah kendaraan yang masuk ke wilayah Jawa Tengah sebanyak lebih dari 1 juta unit, sedangkan yang keluar tercatat hampir 800.000 unit. Data ini diungkapkan pemerintah provinsi saat penutupan posko Lebaran tahun 2024. Dan ada 16 juta orang pemudik yang masuk memberikan dampak ekonomi bagi wilayah. Sebab para pemudik yang masuk melakukan aktivitas konsumsi hingga mendongkrak perekonomian, termasuk jumlah kunjungan wisata di 5 lokasi unggulan, yakni ke Candi Borobudur, Batu Raden, Guci, Wabong, dan Pantai Menganti yang mencapai 1 juta lebih pengunjung. Yang masuk sekitar 16 jutaan, dan ini tentu saja masuk di Jawa Tengah, berkontribusi di Jawa Tengah, berbelanja di Jawa Tengah, dan ini tentu saya sangat berkontribusi untuk perekonomian Jawa Tengah, karena untuk pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah itu banyak ditopang dari sektor konsumsi. Jadi dengan masuknya masyarakat dari luar Jawa Tengah sebanyak itu pasti dampak ekonominya luar biasa. Tapi kita memang belum menghitung, nanti dari BI pasti akan menghitung dampak dari Namun ada beberapa hal yang harus dievaluasi agar pelaksanaan arus mudik dan balik pada Lebaran tahun depan bisa lebih baik. Salah satunya terkait aktivitas penerbangan balon udara yang kerap dilakukan oleh masyarakat. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Tak hanya moda transportasi darat, jumlah pemudik yang menggunakan moda transportasi udara melalui Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang juga mengalami peningkatan. Jumlah penumpang pesawat udara pada masa arus mudik dan balik Lebaran tahun ini naik sekitar 13% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. PT Angkasa Pura I selalu pengelola Bandara Ahmad Yani Semarang juga memiliki data mengenai arus lalu lintas penumpang perjalanan udara pada arus mudik dan balik Lebaran 2024. Data per tanggal 8 April 2024 ada 62.000 penumpang orang pemudik yang datang atau pergi selama 16 hari masa Lebaran. Dan mengalami peningkatan dibandingkan periode Lebaran 2023, di mana jumlah pemudik pesawat udara jumlah 113.000 orang, mengalami peningkatan penumpang sebanyak 13%. Peningkatan juga terjadi pada jumlah pesawat sebesar 5% dan 20% untuk kargo jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Selama periode Lebaran 2024, kebanyakan pemudik bertujuan ke Jakarta, Banjarmasin Kalimantan Selatan, dan Balikpapan Kalimantan Timur. Untuk penumpang ada 126.000 penumpang, itu selama 16 hari posko dibuka, dan itu ada peningkatan sebesar 13% dari tahun sebelumnya, tahun 2023 yang sebesar 113.000 penumpang. Kemudian untuk flight atau penerbangan kita itu ada 1.023 penerbangan selama 16 hari operasional posko, itu meningkat 5% dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 971. Kemudian kargo juga meningkat 20%, cukup signifikan, yaitu di
583 ton dibandingkan tahun sebelumnya yang 500. Untuk penumpang tetap dominasi ke Jakarta ya, Cengkareng, Halim itu signifikan sekali. Kemudian yang di luar Jawa itu dari Banjarmasin dan Balikpapan. Meski arus penumpang pesawat saat masa angkutan lebaran di Bandara Semarang mengalami peningkatan, tidak ada insiden atau kejadian mengganggu, sehingga perjalanan para pemudik maupun balik 2024 berjalan aman dan lancar. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang. Kota Semarang memiliki tradisi unik merayakan Syawalan atau perayaan 7 hari setelah Lebaran Idul Fitri yang dilakukan secara turun-temurun di pedurungan. Anak-anak dan warga berebut ketupat tauge alias ketupat jembut serta uang yang dibagikan oleh warga setempat. Tradisi bagi-bagi ketupat tauge atau yang lebih sering disebut ketupat jembut oleh warga pedurungan Kota Semarang ini dilakukan selepas salat subuh di Masjid Raudatul Mutakin. Ibu-ibu menata sejumlah nampan berisikan ketupat jembut dan lepet. Setelah 2 jenis makanan khas Syawalan itu didoakan, takmir masjid memanggil anak-anak yang sudah menunggu untuk diberi ketupat jembut dan uang THR. Tradisi Syawalan ini sudah dilaksanakan secara rutin sejak tahun 1950-an ketika warga pedurungan pulang dari pengungsian di Demak dan Grobogan setelah Perang Kemerdekaan. Pada masa itu, warga masih kesulitan ekonomi sehingga Syawalan dirayakan seadanya dengan makan ketupat. Saat itu warga menabuh alat masak untuk mengundang anak-anak. Makanan yang dibagikan dijuluki kupat jembut karena disajikan dengan cara dibelah dan di tengahnya diberi isian berupa tauge dan sayur-sayuran. Ketupat tauge saat Syawalan merupakan simbol rasa syukur dan kesederhanaan. Membunyikan alat masak termasuk wajan dan lain-lain dikentongi untuk mengundang anak-anak menjalankan untuk diberi ketupat yang sudah dibelah tengahnya itu karena sederhana. Waktu itu belum ada apa-apa, dikasih toge dan sambal kelapa. Awalnya itu memang dulu tidak ada namanya, cuma ketupat yang dibelah tengahnya dan dikasih itu. Karena perkembangan zaman ya orang-orang itu menamai itu ketupat rambut, ada yang macam-macam, ada yang menamai ketupat jembut dan lain-lain. Setelah anak-anak menerima pembagian kupat jembut dan uang di masjid, anak-anak juga mendapatkan uang THR pembagian dari warga sekitar. Anak-anak pun dengan gembira antre dan saling berebut uang yang dibagikan sejumlah warga. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang. Tradisi Lebaran Ketupat atau Syawalan juga dilaksanakan di Desa Wonosekar, Kecamatan Gembong Pati. Ribuan ketupat diperebutkan warga karena dipercaya mendatangkan berkah. Gunungan berisi ribuan ketupat dan lepet yang disusun rapi di atas kendaraan ini pekan lalu diarak keliling Desa Wonosekar Pati yang menggelar kenduri 1000 ketupat. Setelah diarak keliling desa, ketupat dan lepet didoakan lalu dimakan bersama oleh warga. Sebagian warga pun berebut ketupat dan lepet tersebut. Warga meyakini dengan memakan ketupat yang telah didoakan bisa mendapatkan keberkahan. Harapan ini ya tujuan rumah limang Jinawi, semoga berkah ya Allah. Tadi sempat desisakan ya Mas ya? Oh iya, sampai sempat desisakan. Dapat berapa tadi Mas? Lumayan sih, cuma dikit, cuma sama bagi sama adik-adik. Iya. Ini nantinya mau diapakan itu Mas? Oh ini mau ya kira-kira dimakan lah Mas. Ketupat dan lepet yang diarak berasal dari sumbangan swadaya warga Desa Wonosekar. Satu kepala keluarga menyumbang 10 ketupat dan 5 buah lepet. Kupatan lepetan ini yang intinya adalah Desa Wonosekar ingin mengajak kepada seluruh warga desa masyarakat Desa Wonosekar khususnya dan seluruh warga masyarakat Kecamatan Gembong ini untuk bisa lebih menjalin tali silaturahmi antara satu dengan yang lainnya. Alhamdulillah untuk 1000 ketupat ini adalah hasil dari swadaya perumah. Jadi alhamdulillah perumah ini kita
melaksanakan kegiatan ini saat 10 ketupat dan 5 lepet. Kenduri 1000 ketupat diadakan sebagai wujud uri-uri adat istiadat Jawa yang mulai memudar. Kupat dan lepet dalam tradisi ini melambangkan keluputan atau kelepetan yang berarti kesalahan yang dapat dimaafkan pada saat Idul Fitri. Arif Nur melaporkan dari Pati. Di Desa Seruni, Kecamatan Musuk, Boyolali, Syalan tak hanya melibatkan warga. Di sini, sapi-sapi pun ikut merayakan Lebaran. Mereka diarak keliling kampung lalu ikut menyantap ketupat. Jalan kampung Desa Seruni, Kecamatan Musuk, Boyolali yang berada di sisi timur lereng Gunung Merapi, pekan lalu tampak berbeda. Karena puluhan ekor sapi memenuhi jalan kampung dan uniknya hampir semua sapi memakai kalung ketupat untuk mengikuti tradisi Lebaran sapi. Tradisi ini digelar rutin oleh warga setiap sepekan setelah Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran ke-7 dengan cara mengarak sapi berkeliling dusun. Sebelum diarak, sapi dimandikan dengan air kembang, diberi wangi-wangian dan diberikan kalung ketupat. Kalungnya ketupat biar apa, Pak? Ya biar ini maksudnya bakdo sapi. Bakdo sapi itu kalau disebut orang Jawa itu ketupat minta maaf, minta lepat, kelapatan itu bisa dimaafkan, saling maaf sama orang, tapi sapi saling bertemu biar cepat bunting itu. Acara semakin meriah karena arak-arakan diawali dengan gunungan hasil bumi dan berbagai kesenian. Tak ketinggalan ratusan warga yang juga membawa ketupat ikut serta dalam acara tersebut. Acara Lebaran Sapi dimulai dengan doa bersama dan kenduri di sepanjang jalan utama. Setelah kenduri selesai, warga yang mayoritas beternak sapi mengajak sapi mereka ke jalan utama untuk dipertemukan dengan sapi-sapi lainnya. Sapi kemudian diarak berkeliling kampung dengan jarak kurang lebih 1,5 km diiringi musik gamelan. Dan dilanjutkan, para sapi diberi makan ketupat. Tradisi ini diyakini warga Desa Seruni dapat memperlancar rezeki. Tradisi Lebaran Sapi ini digelar setiap 1 tahun sekali, merupakan wujud syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rezeki dari hewan sapi yang mereka pelihara. Tradisi Lebaran Sapi sudah digelar setiap tahun sejak tahun 1951 lalu untuk sarana silaturahmi warga dan ternak. Arak-arakan sapi ini merupakan tradisi tahunan yang sudah dilaksanakan sejak zaman dahulu. Jadi setiap tahun, khususnya pada hari ke-8 bulan Syawal, untuk memeriahkan Lebaran, karena 99% masyarakat di sini adalah masyarakat petani ternak. Dalam tradisi Lebaran Sapi, semua hewan ternak diperlakukan secara istimewa. Dan itu merupakan bentuk terima kasih yang diberikan pada sapi karena menghasilkan susu yang berlimpah, yang selama ini memberikan kehidupan dan kesejahteraan bagi warga. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Sebelum mengawali kegiatan belajar mengajar usai libur Lebaran, siswa-siswi Sekolah Dasar Negeri 2 Gumukrejo Kabupaten Boyolali sibuk membuat prakarya. Dengan memanfaatkan sumber daya di sekitar sekolah seperti daun-daunan, para siswa bisa membuat tas ekoprint yang menarik. Wah, sibuk sekali ya siswa-siswi Sekolah Dasar Negeri 2 Gumukrejo di Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali ini. Sejak pagi mereka sibuk membuat prakarya berupa tas ekoprint. Metode yang dipakai sangatlah mudah. Cukup menyiapkan tas, palu, plastik bening, dan daun-daunan. Daun ini mereka ambil dari tanaman yang ada di halaman sekolah. Setelah diseleksi, daun kemudian disusun di atas tas lalu dialas plastik bening dan dipukul-pukul dengan palu. Seperti berlomba, mereka mencoba mencetak motif dan warna daun pada tas. Kegiatan ini ternyata membuat siswa senang karena tekniknya mudah dan mereka bisa bebas berkreasi. Daun sama bunga. Gimana caranya? Ditutuk-tutuk di. Tutuk ya. Iya. Terus daunnya dari mana? Daunnya dari pohon. Enggak. Diperoleh dari sekitar atau di mana? Dari sekitar. Dari sekitar. Di halaman sekolah banyak. Banyak. Gimana? Seneng nggak membuat ekoprint? Seneng.
Karena bisa berkreativitas. Daun ditaruh di atas kayu, dipukul-pukul dengan kayu. Berapa lama mukulnya? Nggak sampai 2 menit. Sebelumnya pernah membuat itu? Belum. Baru kali ini? Iya. Gimana? Senang nggak? Senang. Senangnya gimana membuat itu? Ya bisa membuatnya bersama-sama. Kegiatan prakarya ini adalah bagian dari kegiatan sekolah untuk menanamkan kreativitas dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di lingkungan sekaligus melatih jiwa wirausaha sejak dini. Anak-anak juga bisa mengembangkan kreativitas, juga memberdayakan sumber daya yang ada di lingkungan sekolah kami. Ternyata dengan bahan alami itu bisa membuat sesuatu hal yang indah. Itu yang kedepannya tadi juga ada beberapa siswa, Bu ini kalau dijual bagaimana? Nah itu yang kami harapkan ya, jadi ada kemandirian dalam kewirausahaan. Lihat tuh hasil tas ekoprint dari para siswa ini, kreatif dan cantik bukan? Tak hanya melatih motorik, pembuatan tas ekoprint juga menjadi bekal bagi para siswa di masa depan. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Nadia Kartika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.